Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya bahwa hari-hari ini kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Sebab di dalam Tuhan kita akan merasakan kenyamanan. Saat ini mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan. Menikmati hadiratnya, menyatakan pujian, pengagungan dan penyembahan kita. Sebab Allah yang setia, Allah yang mulia. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari-hari yang boleh kami lalui. Semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tak sedikit pun Tuhan meninggalkan kami. Dan kami percaya Allah selalu menyertai dan memimpin langkah-langkah kami Tuhan. Laiklah Tuhan, saat ini kami mau mengagungkan Engkau, memuji-Mu, dan mendengarkan suara-Mu dalam ibadah ini. Kami buka hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih-Mu Tuhan kami rasakan setiap hari lepas hari Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Kita nyatakan kebaikan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kembali kita nyanyikan pujian ini dari Allah. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku
Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan iman kita nyatakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curah dengan kerinduan kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Lebih lagi dengan sepakat kita nyatakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Yang menantikan kuasa Tuhan lebih lagi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Lebih yakin katakan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Allah kita. Oh, dalam lawatan-Mu, curahkan kuasa-Mu bagi kami Bapa. Dalam mulut kami penuh dengan pujian-pujian yang baru, mengagungkan Engkau Allah yang dahsyat. Setiap kata-kata yang keluar dari lidah kami memuji, membesarkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, ya Rabbi ya Shekinah-Mu. Terimalah sembah sebagai ucapan syukur yang terbaik bagi Bapa. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kuasa-Mu, urapan Roh Kudus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah, meninggikan Engkau Raja. Kami yakin Roh hadir melawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Ku yakin
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi kita nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap hati aku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan iman kita nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi. Lebih dahsyat nyatakan kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya. Sorakan haleluya yang terbaik bagi Allah kita. Ketika kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, ada kemenangan, ada sukacita yang kami rasakan. Dan saat ini lagi, dengan iman kami mau nyatakan, lebih lagi menyatakan kegirangan kami, sukacita kami bagi Allah untuk memuji-Mu Tuhan. Kita Bapak Ibu Saudara yang siap mau lebih lagi menari, melompat bagi nama Tuhan, sama-sama kita nyatakan, amin. Kita adalah jemaat yang bersyukur kepada Tuhan, amin. Apapun perkara yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita senantiasa mengucap syukur dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan, masuk dalam pelatarannya dengan mengucap syukur. Sama-sama kita nyatakan Bapak Ibu Saudara, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Lebih lagi kita menyatakan sukacita kita dan senantiasa bersyukur masuk dalam pelatarannya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Mari jemaat Tuhan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Lebih dahsyat nyatakan sorak-sorai. Sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita bertepuk tangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya, haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Dan kita tidak perlu ragu, karena Allah kita sanggup membawa kita dari kemenangan hingga pada kemenangan. Haleluya. Lebih lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Woo. Sama-sama kita nyatakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh hidup kami Tuhan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Kalau Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selalu. Katakan Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Sekali lagi katakan Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Silakan haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kaulah yang perkasa, Kaulah yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami bersuka memiliki Allah seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi memegahkan telinga kami, mendengarkan Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpin kami Tuhan, untuk boleh melakukan apa yang ingin Engkau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman kebenaran pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kau selalu setia dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Setia dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Tuhan selalu setia dalam hidup
selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Oh, Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Sepasti hujan turun memberkati. Oh, Tuhan memberkati. Sepasti hujan turun memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan. Dan saya terus berdoa bagi setiap kita, kiranya perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, dan kita dalam perlindungan yang daripada Tuhan di masa-masa seperti ini. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Judul daripada firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah hidup dalam pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lanjut lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam setiap kami. Jikalau kami ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi itu semua karena kasih dan anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berserah seutuhnya ke dalam pegangan tangan-Mu, pemeliharaan-Mu, supaya di masa-masa ini Tuhan kami terus memiliki sebuah keyakinan, kepercayaan, dan pengharapan di dalam Kristus bahwa kami akan tetap aman dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Roh Kudus, karena kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah lewat firman-Mu ini dan berkatilah kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, ini doa kami dan kami siap mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, biarlah sukacita kita terus menguasai hati dan pikiran kita. Sekalipun kondisi hari-hari ini membuat kita harus tetap berada di rumah, harus berjaga-jaga, harus berwaspada. Tetapi kita memiliki sebuah keyakinan dan kita memiliki sebuah pengharapan di dalam Tuhan, bahwa di dalam segala kondisi apapun, Tuhan Yesus yang kita percayai, yang kita imani adalah Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Dan biarlah kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 berkata demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saya akan membacakan firman Tuhan ini dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah
dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pengharapan akan memiliki sebuah kekuatan di dalam diri kita untuk kita bisa melihat jauh ke depan, bahwa pengharapan yang Tuhan berikan kepada setiap kita adalah pengharapan yang pasti. Waktu Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, maka kekuatan itu bukan hanya berbicara untuk saat ini, tetapi untuk hari-hari ke depan, bahwa kita akan selalu diberikan kekuatan yang baru. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Ayat ini tidak berbicara dalam situasi atau kondisi sesuatu apapun yang menimpa kita. Bukan hanya berbicara tentang kita mengalami kesukaran, kesulitan, atau bukan dalam situasi di mana kita sedang mengalami berkat-berkat Allah. Tetapi Tuhan mau berkata lewat firman Tuhan ini, bersukacitalah di dalam pengharapan. Artinya Tuhan menghendaki setiap kita untuk kita terus memiliki sebuah pengharapan dalam situasi, kondisi apapun juga. Bahwa hidup ini harus kita jalani. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, hidup ini harus kita jalani. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu kita memiliki pengharapan, ada sesuatu kekuatan yang kuat yang ada di dalam diri kita, bahwa ke depan pasti Tuhan selalu turut campur tangan, selalu buka jalan, selalu memberikan perlindungan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tujuan dari khotbah saya ini adalah agar setiap kita memiliki pengharapan yang terus diperbaharui, yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan iman di dalam penggenapan yang sempurna akan janji Allah untuk kekekalan. Jadi pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kehidupan kita ini diberikan kekuatan, kemampuan untuk kita terus berjalan dan berjalan untuk menggenapi firman Tuhan sampai kekekalan, sampai kita kembali kepada Bapa di surga. Jadi oleh sebab itu saudara, mari kita terus berikan kekuatan di dalam hidup kita, berikan terus kekuatan kepada jiwa kita, supaya kita memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Inilah yang harus kita bawa sebagai pengharapan kita sebagai anak-anak Allah, sehingga apapun kondisi kita, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, tidak akan pernah bisa membuat kita menjauhkan diri dari kasih Tuhan. Pengharapan akan membuat kita memiliki sebuah keyakinan bahwa kita sanggup untuk melewati setiap persoalan. Bahwa kehidupan yang kita hidupi ini memiliki kekuatan untuk kita bisa menjalani hari lepas hari bersama dengan Yesus. Oleh sebab itu apa yang harus kita kerjakan supaya kita tetap ada di dalam pengharapan itu? Nah, di dalam Roma pasal yang ke-12 tadi saudara, ada beberapa hal yang akan kita lihat di sini. Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama saudara, Roma 12 ayat 12 bagian A dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapanlah yang memberikan kekuatan untuk kita terus berjalan di dalam iman dan ketaatan kepada firman Tuhan. Waktu kita memiliki sebuah pengharapan yang begitu kuat dalam diri kita, maka kita akan selalu memiliki kekuatan, keyakinan, kepercayaan untuk menjalani kehidupan kita. Sekalipun itu rasanya sulit, sekalipun itu rasanya tidak mungkin,
tetapi pengharapan kita di dalam Allah yang memberikan kepada kita sebuah keyakinan bahwa kita sanggup bersama dengan Tuhan menghadapi segala persoalan, segala masalah, segala problem. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu munculkan sebuah pengharapan. Oleh sebab itu selalulah bersukacita di dalam pengharapan. Dunia mencoba untuk menjauhkan kita dari pengharapan ini. Dunia mencoba untuk mengeluarkan kita dari pengharapan akan Allah. Dunia mencoba untuk memisahkan kita dari segala janji-janji Tuhan. Supaya apa? Supaya mata hati kita tertuju kepada dunia. Sehingga pengharapan akan kekekalan, pengharapan akan pertolongan Allah mulai sirna di dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali itu saudaraku, di saat kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, kita datang kepada Tuhan. Tapi seringkali juga saudaraku, banyak doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi mari kita mulai memiliki sebuah keyakinan bahwa setiap doa-doa kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan dengar. Tinggal tunggu waktunya Tuhan untuk menggenapi setiap janji-janjinya bagi kita. Pengharapan kita di dalam Tuhan akan menuntun kita di dalam satu kekuatan ilahi yang akan memberikan sebuah kepercayaan bahwa hari depan itu jauh lebih baik dari hari ini. Ada satu pengharapan karena Tuhan punya rencana atas hidup kita. Bukan rencana kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan harapan. Waktu kita pegang ini saudara, sekalipun kita ada di dalam masalah, dosa tidak akan pernah berkuasa atas kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu saudara, hal yang pertama yang harus kita lakukan, bersukacitalah senantiasa di dalam pengharapan akan Allah. Yang kedua saudara, apa yang harus kita kerjakan lagi saudara? Di dalam Roma 12 ayat 12 bagian B dikatakan sabarlah dalam kesesakan saudara. Sabarlah dalam kesesakan. Nah, pengharapan yang akan kita miliki, pengharapan yang kita jalani, maka di dalamnya ada sebuah kekuatan kesabaran untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan memproses, bagaimana Tuhan merintis, bagaimana Tuhan membuka jalan bagi kita saudara. Kesabaran itu diperlukan untuk kita bisa menantikan dari setiap janji-janji Tuhan. Kesabaran itu sangat diperlukan bagi kehidupan kita untuk kita bisa melihat bahkan mengalami setiap janji-janji Tuhan. Kesabaran ini berbicara tentang proses yang harus kita alami, yang harus kita hadapi di saat kita memiliki sebuah pengharapan yang pasti. Kesabaran akan memiliki kekuatan kepada setiap kita untuk kita bisa meyakini dan percaya bahwa Allah di dalam Kristus Yesus tidak pernah tinggal diam. Di dalam situasi kondisi seperti ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita mengalami kegalauan, mungkin kita mengalami satu tekanan beban berat, mungkin kita sedang mengalami bahkan kekacauan, ketidaktenangan, bahkan kekhawatiran, kebimbangan, mulai masuk menjamah hati dan pikiran kita. Tetapi waktu kita duduk tenang, waktu kita mulai sabar, menantikan setiap proses, setiap janji-janji Tuhan, maka pengharapan yang Tuhan berikan itu tidak akan pernah mengecewakan. Oleh sebab itu saudara, untuk kita terus berjalan dalam pengharapan, maka dibutuhkan kesabaran untuk kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging. Mungkin hari-hari ini kita ingin berontak. Mungkin hari-hari ini kita ingin berteriak. Mungkin hari-hari ini ada mungkin di antara kita yang sudah mulai kecewa. Mungkin hari ini ada di antara kita yang mungkin sudah mulai bertanya tentang kasih Tuhan.
mulai bertanya tentang apa yang Tuhan ingin kerjakan. Mungkin kita mulai bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong di saat-saat masa-masa yang sulit ini? Kesabaran itu akan membuat kita memiliki penguasaan diri. Kesabaran akan membuat kita merendahkan diri dan mulai mengarahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita kerjakan untuk kita bisa hidup di dalam pengharapan dari apa yang akan Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita. Yang ketiga, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 12 bagian C dikatakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu kita mulai bersabar, kita mulai mengarahkan diri kita kepada Tuhan, kita mulai membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita mulai masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka disitulah kita mulai menyampaikan setiap pujian penyembahan, kita mulai menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Disitulah kita mulai membangun hubungan intim bersendirian dengan Tuhan. Kita mulai bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita mulai melakukan hubungan yang terbaik dengan Tuhan secara pribadi. Waktu kita mulai bertekun di dalam doa, kita sedang membawa diri kita masuk di dalam kehidupan Allah. Di saat kita mulai berdoa, kita mulai senang memberikan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Artinya saudara, waktu kita mulai bersekutu dengan Tuhan, kita sudah mulai meninggalkan keinginan-keinginan dunia. Kita sudah mulai mematahkan siasat-siasat si jahat yang mencoba untuk memisahkan kita dari Tuhan. Waktu kita mulai bertekun dalam doa, artinya kita percaya, artinya kita yakin bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah cara yang terbaik untuk kita bisa menjalani hari-hari ini ke depan, dan kita yakin percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menggenapi janjinya, saudara. Nah saudara, oleh sebab itu bertekunlah dalam doa senantiasa. Kekuatan doa tidak hanya untuk menghasilkan jawaban doa, tetapi juga membentuk orang yang berdoa memiliki karakter Kristus dalam dirinya. Semakin banyak berdoa, maka semakin intim hubungan kita dengan Tuhan. Dan keintiman itu akan mengubah diri kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi waktu kita memiliki waktu dan tekun untuk berdoa, maka kita dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara, ada 3 hal saudara untuk kita bisa hidup di dalam pengharapan. Yang pertama saudara, dikatakan bersukacitalah di dalam pengharapan. Pengharapanlah yang akan memberi kita kekuatan untuk terus berjalan di dalam iman dan melakukan kebenaran firman. Yang kedua adalah sabarlah di dalam kesesakan. Tetap sabar di masa-masa kesesakan. Memang tidak mudah untuk menjalaninya. Tetapi pengharapan di dalam Kristus memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa menjalani dan menanggungnya. Yang ketiga adalah dan bertekunlah dalam doa. Doa adalah kekuatan bagi setiap orang yang percaya untuk kita terhubung secara intim dengan Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Lalu saudara, apalagi yang akan memberikan kita satu kekuatan, pengharapan yang kuat saudara. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dikatakan demikian saudara. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sekali lagi saya akan bacakan Ibrani pasal yang ke-6
Ayat 19 dikatakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tuhan Yesus sanggup dan selalu menepati janji yang diberikannya kepada setiap kita. Inilah pengharapan yang kuat bagi jiwa kita. Pengharapan itu seperti sauh yang dilabuhkan untuk bisa menahan sebuah kapal yang besar, supaya kapal yang besar ini tetap ada pada posisinya. Sekalipun ada ombak, ada gelombang yang mencoba untuk menerpanya, tetapi jangkar sauh yang kuat itu akan membuat kapal itu tetap ada di posisi itu, saudara. Jadi oleh sebab itu waktu kita memiliki sebuah pengharapan yang kuat. Nah, pengharapan itu seperti sebuah jangkar, seperti sebuah sauh yang kita labuhkan. Nah, kemana kita labuhkan? Di dalam diri Yesus. Sekalipun mungkin kita terombang-ambing dalam hidup ini, tapi sauh yang kita labuhkan di dalam diri Kristus akan membuat kita tenang, akan membuat kita menjadi kuat, akan membuat kita memiliki sebuah pengharapan, keyakinan kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima dikatakan demikian, saudara. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Waktu kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Pengharapan yang kita labuhkan pada posisi yang tepat di dalam Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Maka Dia akan melepaskan kita dan akan menggenapi dari setiap janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Yang terakhir sebagai penutup. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 23. Kolose pasal yang pertama ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, waktu kita bisa menemukan pengharapan yang pasti dan kuat ini di dalam Kristus, jangan biarkan keyakinan kita digeserkan oleh karena keinginan-keinginan daging. Dunia mencoba untuk membawa kita keluar dari pengharapan yang demikian, supaya kita menjadi milik dunia dan berharap kepada dunia. Mungkin dunia dengan segala atributnya menjanjikan sesuatu yang kita anggap secara daging itu terbaik. Tetapi apa yang ditawarkan dunia akan memisahkan kita dari persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan biarkan kita digeserkan sedikit pun dari pengharapan akan Injil, akan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tetapi arahkan hati dan pikiranmu, tetap teguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri, tidak akan pernah meninggalkan kita. Waktu kita memiliki pengharapan yang kuat dan pengharapan itu kita labuhkan ke dalam diri Kristus Yesus Tuhan, maka kita sedang membawa hidup kita masuk di dalam hadirat Allah. Dan disitulah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan setiap kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, apapun tawaran dunia, jangan biarkan membutakan mata hatimu. Dan jangan biarkan engkau digeserkan sedikit pun dari pengharapan
akan firman Tuhan, akan kasih Allah. Tetapi arahkanlah hati dan pikiranmu tertuju kepada Dia yang sanggup dan jauh melakukan perkara-perkara yang besar dari apa yang bisa kita pikirkan, dari apa yang bisa kita kerjakan. Tuhan sanggup untuk melakukan melebihi dari yang kita dambakan. Karena Allah kita adalah Allah yang selalu hadir di dalam setiap orang-orang yang mengasihi Dia, yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan pengharapanmu hilang. Jangan biarkan pengharapanmu mulai kendor. Di saat-saat sekarang ini, di masa-masa seperti ini, mari mulai kita mengarahkan iman kita, semakin memperteguh keyakinan, kepercayaan kita kepada Yesus. Letakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan selalu buka jalan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini akan menggugah hati setiap kita. Mungkin firman Tuhan ini singkat dan sederhana, tetapi kita percaya waktu Roh Kudus berkarya dan bekerja, maka firman ini akan menjadi luar biasa. Firman ini akan memiliki kekuatan yang dahsyat. Waktu kita mulai bersekutu dengan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan tahu setiap persoalan kita. Tuhan tahu setiap kekhawatiran kita. Tuhan tahu setiap apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Dia tahu. Oleh sebab itu mari kita arahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi aku percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Engkau menjamah setiap umat-Mu yang mendengar akan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Roh Kudus, Engkau menjamah mereka. Mereka yang membuka hati mereka, Engkau jamah Tuhan. Masuk dalam hidup mereka. Berikan mereka keyakinan, berikan mereka kepercayaan di dalam diri mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan setiap umat yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau melawat, Engkau menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan yang menolong mereka. Tolong mereka dalam rumah tangga mereka. Tolong mereka dalam setiap pekerjaan usaha mereka. Bahkan bisnis mereka. Engkau tolong Tuhan, bantu mereka. Buka jalan Tuhan. Berikan pengharapan, berikan kekuatan, berikan penghiburan kepada setiap mereka. Supaya mereka boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan mereka tidak akan pernah terlupakan, tetapi kasih Tuhan Yesus di saat mereka berseru memanggil nama Tuhan akan semakin berlimpah-limpah kepada setiap umat-Mu. Berkati umat-Mu ya Tuhan, berkati mereka dimanapun mereka berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau hiburkan, mereka yang berputus asa Engkau berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu sudah berdoa penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu telah diberkati oleh Tuhan melalui pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum kita mendengarkan Warta Sepekan untuk minggu ini, marilah kita mempersiapkan persembahan untuk Tuhan, persembahan yang terbaik melalui persembahan online kita di BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari, dan CMB Niaga dengan nomor rekening 8000940399900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu atas ibadah online kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan online kami. Tuhan yang memberkati tangan-tangan kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, Kau yang sempurnakan dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat memberi.
Pada hari Senin tidak ada kegiatan, pada hari Selasa ada doa terobosan jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Doa ini akan dilayani oleh Bapak Juli Edi Simanjuntak. Doa ini diwajibkan untuk Kul 1, full timer, pengerja, gembala Kul, gembala cabang, dan anggota Kul. Pada hari Sabtu jam 10 pagi ada doa puasa secara online di YouTube channel kita GBI My Home Official. Pada hari Minggu jam 7 pagi ada ibadah sekolah minggu secara online dan ibadah raya online kita ada 2 kali jam 8 pagi dan jam 10 pagi di YouTube channel kita GBI My Home Official. Dan pengumuman tambahannya adalah akan diadakan Malam Kebangunan Rohani pada hari Selasa 4 Agustus 2020 jam 7 malam waktu Indonesia Barat, jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, dan jam 9 malam waktu Indonesia Timur melalui aplikasi Zoom bersama keluarga besar Rayon Misi Asia, BCS, GBI, BCM, BIC, BCP, BCC, dan IBTL yang akan dilayani oleh Pendeta Gilbert Lumoindong dengan tema Api Misi dan Penginjilan di Era New Normal yang akan live di YouTube channel GBI My Home Official. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pastor Winson dengan nomor +60 16 79 88 602 dan Pastor Esther dengan nomor +62 821 704 67209. Ibadah raya offline akan dibuka pada bulan Agustus, minggu kedua pukul 10 pagi. Ibadah raya ini akan diadakan 1 kali saja dan akan disiarkan secara langsung atau live streaming. Ibadah akan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam dan dibatasi hanya untuk 100 orang saja. Ibadah online akan tetap diadakan pada jam 8 pagi melalui channel YouTube kita GBI My Home Official. Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan dapat dilakukan pada saat masuk ke ruang ibadah dan di akhir ibadah setelah ibadah selesai. Dan kotak persembahan akan diletakkan di depan pintu gereja. Untuk itu, diharapkan bagi Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan sejak dari rumah dengan menggunakan amplop biasa. Berikut adalah protokol kesehatan beribadah di GBI My Home di era New Normal. 1. Cuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir selama 20 detik atau dengan hand sanitizer sebelum masuk ruangan ibadah dan sewaktu keluar. 2. Melakukan salam sehati sehingga tidak ada kontak fisik antar jemaat ataupun pelayan jemaat. 3. Mengukur suhu tubuh. Jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius dianjurkan tidak memasuki ruangan ibadah dan dihimbau untuk segera berobat. Saat memasuki area gedung gereja, biasakan semua jemaat membersihkan alas kaki bagian bawah dengan disinfektan. Mengatur duduk jemaat atau jarak antar kursi 1,5 meter. Bila suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, beribadahlah dari rumah. Semua jemaat dan pelayan tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung. Mikrofon diadakan tersendiri untuk tiap pelayan dengan sarung mikrofon. Setelah ibadah, sarung mikrofon harus dibuang dan mikrofon dibersihkan dengan disinfektan serta diberi sarung yang baru. Persembahan sebaiknya menggunakan digital payment atau transfer atau menggunakan amplop persembahan. Setelah ibadah selesai, jemaat diharuskan segera meninggalkan gedung gereja. Gedung ibadah diusahakan untuk selalu dibersihkan dengan disinfektan sebelum dan setelah ibadah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti ibadah online ini, Bapak dan Ibu dapat mendengarkan di Radio My Home di frekuensi 107,7 FM, Rumah Kita Bersama. Demikian warta sepekan untuk minggu ini. Saya Rani mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita diberkati Bapak Ibu dalam ibadah ini, amin. Dan saat ini kita mau mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan menerima berkat Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian bagi Allah. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan,
Namamu besar dan layak dipuji. Lebih lagi kita agungkan Tuhan kita. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Yes, Yesus Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lebih dahsyat kita agungkan Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari ini yang boleh kami nikmati Bapa. Terima kasih buat umur panjang, buat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kami masih bisa Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu itu boleh menjadi rema bagi kami, boleh bertumbuh berbuah sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu ini, berkati kesehatannya, berkati keluarga besarnya Tuhan, sehingga Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu ini juga Tuhan boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapa. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan sehingga boleh menjangkau Tuhan banyak jiwa untuk datang kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Niko Nyotora Harjo yang ada di Jakarta, Bapak Johanna Handoyo yang ada di Singapura, Bapak Franciscus Irwan Wijaya yang ada di tempat ini beserta wakilnya Bapak Kris Anen Subagio. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh gembala-gembala yang ada di cabang, untuk seluruh full time yang ada di tempat ini. Biarlah Bapa memberkati, mengurapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang sudah Engkau panggil, Engkau pilih Bapa. Berkati kesehatan mereka, berkati keluarga besar mereka Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka, Tuhan sendiri yang akan menolong, memampukan mereka Tuhan, mengurapi mereka Tuhan, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin yang ada di kota, di bangsa kami ini Tuhan, untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, untuk para menteri, untuk seluruh TNI dan Polri, untuk seluruh jajaran pemerintahan dari tertinggi sampai yang terendah. Bapa, urapan-Mu juga mengalir bagi mereka, roh takut akan Tuhan juga ada bagi mereka. Berikan kejujuran dan hikmat-Mu Tuhan bagi mereka sehingga mereka boleh memimpin pemerintahan ini dengan baik. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah kota kami Tanjung Pinang. Ampuni bangsa kami, ampuni kota kami Tuhan. Kami rindu pemulihan terjadi di bangsa kami dan di kota kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh gereja-gereja-Mu dari segala denominasi yang ada di kota ini, yang ada di bangsa ini Bapa. Biarlah gereja-gereja-Mu juga boleh bersatu Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa, sehingga Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan di kota Tanjung Pinang ini dan juga di bangsa Indonesia ini. Berkati seluruh aspek kehidupan yang ada di kota dan di bangsa kami. Berkati kesehatan, berkati pendidikan, berkati perekonomian yang ada di kota dan di bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Berkati gereja-Mu GBI My Home ini Tuhan di tempat ini Bapa, biar boleh menjadi berkat. Berkati juga seluruh full time yang ada di tempat ini. Berkati kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap sekolah, untuk klinik, untuk radio yang ada di tempat ini juga Tuhan memberkati.
Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk pembangunan gerejamu yang ada di The Green Dompak. Biarlah Engkau sendiri Allah yang turut campur tangan bekerja Tuhan, sehingga pembangunan ini boleh berjalan dengan lancar Bapa. Berkati segala perizinannya, berkati donatur yang sudah memberi, berkati juga Tuhan segala kebutuhan, keperluan, dana biaya yang dibutuhkan Tuhan, sehingga boleh tercukupkan Tuhan, sehingga gerejamu boleh dibangun Bapa. Kami berdoa untuk seluruh panitia pembangunan yang ada saat ini juga Tuhan, berkati mereka Tuhan, berikan kesatuan bagi mereka semua Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dan berkati kehidupan rumah tangga mereka, berkati pekerjaan, pendidikan anak-anak mereka. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Berkati mereka yang sudah memberi persembahan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan di masa pandemi COVID ini Tuhan. Biarlah Tuhan hanya ucapan syukur yang senantiasa keluar dari mulut setiap kami Bapa, karena kami percaya, kami bersandar kepada Allah yang memberikan kami kekuatan, kepada Allah yang memberikan kami perlindungan dan pertolongan. Terima kasih Bapa di surga. Untuk mengakhiri ibadah kami saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami angkat tangan kami untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima berkat secara khusus. Hari ini, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi semua jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.